Sebagai tanda perpisahan, Lin Xin memberikan masing-masing satu orang satu botol pil. Masing-masing juga mengatakan janji mereka setelah 1 tahun bertemu nanti. Tapi ada satu hal yang paling mengejutkan guys. Jadi sebenarnya kekuatan spiritual milik Ying itu bukanlah 70 poin, melainkan 92 poin. Apa? Yang berarti si Ying juga merupakan orang yang terpilih, disebut juga sebagai putri dewa, sama seperti Hao Chen dan Cai guys. Selama ini dia merahasiakannya karena disuruh oleh neneknya. Karena sebelum dia mencapai ke tingkat 7, dirinya tidak bakal bisa memanggil monster secara baik atau secara bagus. Makanya selama ini yang dia panggil selalu kambing kecil ya kan? Nah, nanti tinggal tunggu nih. Menunggu dia sampai tingkat 7 baru bisa memanggil sosok-sosok monster kuat dengan mudah guys. Pantesan aja. Tidak lupa dia membagikan gantungan-gantungan sebagai hadiah perpisahan. Tenang. Setahun doang kok, nggak bakal berasa. Hao Chen memerintahkan mereka semua untuk bersiap. Dia bakal memutuskan rantai jiwa yang terikat kepada setiap anggota. Sebagai ketua kelompok, Hao Chen memberikan perintah terakhir agar semuanya melindungi diri dengan baik dan bertemu lagi di tahun depan. Mantap ya guys, dan rantai jiwa pun dilepaskan. Besoknya semua orang naik ke kapalnya masing-masing. Mulai hari ini mereka semua berpisah. Setahun itu waktu yang termasuk cepat. Mimi jadi penasaran sih setelah setahun mereka semua sekuat apa ya? Dan tampilannya berubah atau tidak nih, hehe. Hao Chen sebelum pulang, dia memberikan pesan-pesan terakhir kepada si Cai Isinya seperti ini guys. Sayangku, tunggu aku ya. Setahun lagi kita akan bertemu. Makin panas aja nih para jomblo nontonnya. Dan dia pun naik ke atas kapal. Di satu sisi, Cai berkata di dalam hatinya, dia pengen tahu kenapa si Hao Chen bisa mencintai dia segitunya. Dia pengen tahu juga apa yang sudah mereka lalui selama ini. Semua kenangan indah yang pernah mereka lalui tentu dia sangat ingin tahu. Itu semua karena si Cai mulai suka kembali kepada Hao Chen. Itu menandakan bunga yang sempat layu itu kembali bermekaran guys. Ini sebuah pertanda yang baik, bagus. Singkat cerita, di tengah jalan kakek Hao Chen menjelaskan. Dalam waktu 1 tahun ini, Hao Chen dan Cai harus segera mencapai ke tingkat 8. Sementara sisa anggotanya harus mencapai ke tingkat 7. Kalau tidak, kelompok mereka itu akan selamanya dibubarkan guys. Tapi masalahnya, tidak ada dalam sejarah seseorang bisa menerobos dari tingkat 7 ke tingkat 8 cuma dalam kurun waktu 1 tahun guys. Tidak mungkin. Tapi tenang saja. Kakek Hao Chen bakal seberusaha mungkin untuk membantu mereka menerobos dengan cepat. Mantap nih. Nah, jadi si Hao Chen dan si Han Yu sekarang dibawa ke perbatasan Yulong. Inilah tempat sang kakek berkuasa guys, dan perbatasan ini adalah perbatasan paling kuat di antara ke-6 perbatasan lainnya. Dalam sejarah tidak pernah diterobos sama sekali, kuat sekali. Iyalah dipimpin langsung oleh kakek Hao Chen ya kan? Tapi tidak lama dari itu, muncullah sosok wanita yang memanggil Hao Chen dengan nama Chen Chen. Apa? Yes! Benar, itu adalah emak kita semua alias emaknya Hao Chen. Wow, ketemu juga deh setelah sekian lama. Setelah bertahun-tahun ya kan, sungguh tidak disangka-sangka. Apakah setelah ini sang ibu akan menceritakan apa yang sudah dilalui oleh bapaknya karena bapaknya hilangnya lama banget guys. Dan kenapa alasan ibunya pergi begitu lama? Oke, coba kita masuk ke bagian spoiler untuk part 127 Siwanzu Throne of Steel. Jadi singkatnya nanti kita semua bakal melihat sang kakek akan memberitahukan kepada Hao Chen kalau ayahnya Long Xingyi sedang pergi ke tempat yang cukup jauh. Kakek tidak mau menjawab apa alasannya, tetapi dia memberikan satu barang titipan dari sang ayah yang berbentuk seperti cahaya gitu guys.
Tidak lama dari itu, Hudson pun masuk ke alam bawah sadarnya. Nah, di sini dia bertemu dengan segel penciptaan, guys. Wow, ini semakin jelas kalau Hudson kita akan menjadi penerus dari segel tahta terkuat, yaitu segel penciptaan. Tapi nanti Hudson bersama dengan jenius kesatria akan mengikuti ujian tertutup di gua fantasi, guys. Di sana dia harus berlatih selama 1 tahun lebih. Total ada 3 orang. Ada Hudson, Hanji, dan Yang Wenzhou. Ini bakal seru karena mereka akan bertarung melawan sosok-sosok kesatria tertinggi yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Jadi mereka bertiga harus bekerja sama dalam ujian ini. Seru nih guys, mantap. So selesai dulu untuk part 126 Shinwanzhou Throne of Steel. Lord Hudson kita tunggu lagi di minggu depan Rabu malam ya guys. Tapi satu hal yang pasti cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat guys semua nonton dan selalu support channel Mimin.